Jajar 1 Kabupaten Majalengka. Di sini saya sudah bersama rekan saya Ibu Supiati, guru kelas 4 di SDN Jajar 1. Di sini saya akan mempraktikkan supervisi. Selamat menyaksikan. Bu Is. Waalaikumsalam Pak Andri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Is? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu ya. Maka saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi kita kali ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik ya Bu. Nah, kira-kira kelas mana Ibu yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi kali ini? Tetap saya di kelas 4 Pak, sesuai kelas yang saya atur. Oke Bu Is, kapan kita akan melakukannya Bu Is? Rencana hari Kamis Pak, tanggal 25 Januari 2024. Oke, sepakat kita ya Bu Is ya. Nanti kita akan laksanakan kegiatan tersebut nanti Bu Is ya. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi kita hari ini? Tujuannya di sini saya ingin itu bisa secara aktif berdiskusi dengan kelompoknya dan mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Pak. Oke Bu Is, jadi bagian mana yang nanti Bu Is akan nanti saya amati? Pada bagian keaktifan siswa Pak pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi kelompok lain. Setelah itu berdiskusi, mereka itu harus secara aktif. Hanya ada beberapa siswa saja yang berperan aktif Pak kalau biasanya sedang berdiskusi. Dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok lainnya juga. Jadi ada juga siswa yang kadang pasif gitu ketika sedang kerja kelompok. Oke Bu Is, nanti Bu ya akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif seperti yang tadi Ibu Is katakan? Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap diri saya. Jadi siswa saya itu ingin mereka itu tidak merasa gimana ya, tidak percaya diri ketika menanggapi hasil diskusinya. Jadi mereka itu tidak takut salah gitu ketika mengungkapkan hasil diskusi yang mereka sampaikan. Oke, bagus berarti Bu Is ya. Strateginya seperti itu. Kira-kira Bu, harapan setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Bu ya? Harapannya Pak, setelah murid-murid mendapatkan informasi mereka biar aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Agar siswa terlibat aktif Bu ya. Baik Bu, saya kira cukup untuk kegiatan pra-observasi ini Bu ya. Semoga nanti supervisinya di hari Kamis dapat berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh Ibu. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan bimbingannya. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Revi, kenapa Revi? Sakit. Oh, iya, sakit. Kita doakan ya supaya Revi cepat sembuh dan bisa sekolah kembali. Amin. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma
Ayo pergi. Berdiri semua, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ikuti abang-abangnya ya. Siap? Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Sekarang kalian duduknya yang rapi ya. Duduk yang rapi, coba tangannya dilipat di atas meja. Kita sebelum memulai pembelajaran ada satu teknik yang harus kita lakukan dulu untuk merelaksasi supaya kita belajarnya bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Sekarang coba lipat tangannya, pejamkan matanya kalian, pejamkan, relaksasi dulu, istirahat dulu sejenak, hirup napas, hirup udaranya, tahan dan keluarkan. Yuk kita mulai ya, 3 kali. Ya, sudah sedikit tenang sekarang? Ya, sudah ya. Nah, sekarang perhatikan lagi ke sini, ke depan. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan menyampaikan fungsi dan bagian tumbuhan. Coba buku IPAS-nya dibuka dulu ya. Buku IPAS-nya dibuka dulu. Silakan buka, kasih ke kelompok yang satu. Dibuka di halaman 5. Buka halaman 4. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian tubuh daripada tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia ya ada tumbuhan dan juga ada hewan. Di sini tumbuhan juga memiliki tubuh. Nah, tubuhnya juga sama seperti manusia, ada fungsinya. Nah, fungsi dari dan bagian-bagian tumbuhan. Pernahkah kalian melihat tumbuhan? Bagaimana bentuk dari tumbuhan tersebut?
ada yang berukurannya berbeda-beda tidak? Berbeda. Ada yang kecil, ada batangnya, ada yang tinggi juga, ya berbeda-beda. Coba perhatikan ke depan semuanya. Di sini Ibu sudah sediakan gambar ya. Ada fungsi dan bagian tumbuhan. Ini salah satu gambar. Ternyata di dalam tumbuhan itu ada tubuhnya juga. Yang pertama itu ada apa ini? Akar. Nah, akar. Tumbuhan itu ada akarnya. Akar di sini fungsinya untuk apa? Penyerapan air dan zat hara. Dan juga akar tersebut untuk menopang tanamannya tersebut ya. Jadi akar itu untuk menopang tanamannya supaya tetap kuat. Nah, kalau tanaman tidak ada akarnya, apa yang akan terjadi? Akan roboh. Nah, yang kedua, di atasnya akar itu ada apa? Batang itu sebagai apa? Alat transportasi. Kenapa di sini disebut alat transportasi? Jadi batang ini adalah tempat sini tempat melindungi transportasi zat-zat makanan ya. Jadi disalurkan lewat batang. Setelah itu ada yang namanya yang berwarna hijau apa? Yang hijau. Daun. Tahu daun? Ya, daun. Daun fungsinya untuk apa? Untuk proses fotosintesis. Ya. Jadi fotosintesis di sini adalah di sini fotosintesis ada memproduksi makanan dari bantuan sinar matahari. Seperti pun kita yang manusia memerlukan makan. Nah, tumbuhan juga sama memerlukan makan. Jadi kalau tumbuhan itu dapurnya itu ada di bagian daun. Jadi di daun itu di situ memproses makanannya. Ya, untuk apa? Tumbuhan tersebut. Makanya kalau ada tumbuhan yang memiliki daun yang berwarna hijau, berarti itu tumbuhannya hidup karena masih bisa memproses makanan. Ya, kalau manusia mah membuat makanannya itu di dapur, kalau tumbuhan di daun. Ya, namanya daun ya. Yang selanjutnya ada daun, ada juga buah. Siapa yang suka buah-buahan di sini? Suka? Ya, biasanya buah-buahan yang kalian suka buah-buahan yang bagaimana? Manis. Ya, contohnya apa buah-buahannya? Mangga, durian, rambutan. Buah-buahan itu di dalamnya suka ada apanya? Bijinya. Ada bijinya juga. Ada di dalam buah itu ada bijinya juga. Buah ini adalah tempat melindungi biji. Jadi di dalam buah itu ada bijinya. Ada nggak buah-buahan yang tidak ada bijinya? Ada juga. Ya, jadi di dalam buah-buahan itu ada bijinya. Yang selanjutnya ada apa? Bunga. Siapa yang suka bunga? Pasti perempuan suka bunga. Suka? Suka. Bunga apa yang kalian ketahui? Bunga melati. Bunga apa? Bunga mawar. Bunga anggrek. Di rumahnya suka menanam bunga-bunga? Ya, harus dirawat, dijaga, dikasih makan, ya, dikasih pupuk, disiram juga. Karena di situ tanaman juga merupakan salah satu makhluk hidup yang perlu kita rawat. Jadi tidak ditanam hanya ditanam terus tinggal aja, enggak, harus dirawat. Kalau ada rumput-rumput dicabut rumput-rumputnya gitu, supaya tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Ya. Nah, di sini gambarnya sudah ya. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Sini ada suatu kejadian peristiwa alam juga. Coba gambar apa ini? Longsor. Peristiwa longsor. Perhatikan tanahnya. Ya, yang terjadi longsor. Apa penyebab dari longsor tersebut? Gimana? Pepohonannya
Nah, jadi ketika musim hujan turun, yang seharusnya itu air hujan itu diserap oleh akar-akar dari tumbuhan, karena tidak ada tumbuhan, maka si airnya itu langsung terserap oleh tanah dan tanah juga nggak ada penumpangnya. Jadi terjadilah longsor. Maka dari itu kita harus bisa melestarikan lingkungan. Jika ada lahan yang kosong, kita tanami dengan tumbuhan. Jadi menanam pohon di lahan yang gundul itu proses apa namanya? Reboisasi. Jadi reboisasi itu menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Kita tanam kembali supaya nanti lingkungan di sekitar kita itu akan terjaga dengan baik. Jadi ketika musim hujan turun, si airnya itu akan terserap oleh pohon-pohon di sekitarnya, dan pohon-pohon dari si air yang terserap dari pohon-pohon itu akan mengeluarkan yang namanya mata air juga, yang mata airnya juga bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya, jadi saling membutuhkan gitu. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kebetulan di sini duduknya sudah berkelompok nih, ada Ibu bagi ini kelompok A, ini kelompok B, dan itu kelompok C. Nah, untuk bagi kelompok di sini tadi kelompok A, B, dan C. Untuk pembagian kelompok di sini mempunyai tugas masing-masing ya. Untuk kelompok A di sini Ibu akan memberikan tugas kalian mengamati gambar atau puzzle ya, mengamati gambar dan puzzle. Nanti Ibu akan kasih di sini ada. Dan kelompok B nanti kalian akan Ibu arahkan keluar ya, mengamati secara nyata tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan bisa menyebutkannya. Dan kelompok C nanti ada video, kalian juga harus mengamatinya dengan baik ya. Kita mulai dari kelompok A terlebih dahulu. Ini kelompok A. Di sini ada sebuah gambar puzzle ya. Silakan perhatikan gambar tersebut. Di sini ada fungsi dan bagian tumbuhan. Kalian nanti bisa tempelkan kertas tersebut di sini ya, di bagian-bagiannya. Contohnya di sini ada bagian apa ini? Ini bunga. Nanti kamu tulis di sini bunga. Boleh langsung kamu tempelkan. Nah, bagian-bagiannya, oke? Nah, silakan kerjakan ya dengan kelompoknya. Dan untuk kelompok B nanti kalian Ibu akan ajak keluar ya untuk mengamati secara langsung bagian-bagian dari tubuh. Kelompok C nanti Ibu akan putarkan video ya, kalian amati video tersebut dengan baik. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pecahkelas. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, dari mata IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, untuk kelas 4 fase B. Selamat belajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian daripada tubuh tumbuhan. Jadi seperti kita juga manusia, di sini tumbuhan juga memiliki tubuh ya. Dari mulai apa yang kita jelaskan? Yang pertama akar yang ada di dalam tanah itu ya, tempatnya itu posisinya ada di dalam tanah. Akar itu adalah tempat penyerapan air dan zat hara. Jadi di dalam tanah itu ada akar, dan juga untuk menopang tubuhnya tumbuhan supaya tetap berdiri dengan kokoh dan kuat ya. Setelah ada akar, ada apa? Ada batang ya, sebagai alat transportasi ya, untuk menyalurkan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terus ada juga ini apa? Daun. Ya, ini daun. Apa daun? Proses apa? Proses fotosintesis ya. Setelah daun ada juga buah. Ada buah ya, ada buah. Untuk melindungi di sini ada buahnya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada juga bunga. Ada juga bunganya. Jadi ketika tumbuhan ini akan berkembang dengan baik, maka bunga-bunganya juga akan bermekaran. Ya.
lagi. Akar serabut dan akar tunggal. Digunakan akar tunggal. Setelah kalian lihat tayangan video tersebut, per kelompoknya juga sudah ibu kasih tugas ya. Tadi tugasnya sudah berjalan dengan lancar. Kelompok A mengamati gambar dan mengerjakan puzzle-nya. Kelompok B-nya itu mengamati secara langsung, dan yang C-nya mengamati video. Di sini ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja siswanya. Lembar kerja siswanya di sini nanti kalian isi ya. Kalian isi dengan teman sekelompoknya. Perhatikan di dalam LKPD tersebut, di situ ada lembar kerjanya. Yang pertama itu kalian tuliskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Perhatikan ke depan. Di sini ada garis-garisnya, garis untuk bagian E ini fungsinya untuk apa nih? Bagian E ini adalah bunga. Bunga untuk apa fungsinya? Seperti contohnya untuk alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tinggal ditulis sebelah sininya ya. Nah, D untuk apa, C untuk apa, D, B untuk apa. Dan yang kedua, kalian hubungkan dengan garis nama dan bagian tumbuhan dan cara fungsinya juga, dan di sebelahnya fungsinya dihubungkan dengan menggunakan garis. Silakan kalian kerjakan dulu. Sesuai dengan fungsi dan tempat yang harus apa. Tulis di sini, tuliskan bagian-bagiannya. Untuk bagian E itu bunga, ya. Fungsinya apa di sini? Sebagai alat perkembangbiakan, ya. Terus bagian D daun sebagai apa? Silakan. Selesai semuanya? Sudah. Sekarang ibu kasih kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas ya, dengan kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Yo, kelompok B ternyata. Silakan dengan kelompoknya maju ke depan ya, sambil di bawah hasil kerjanya. Yuk, kalian bacakan secara bergantian fungsi dari bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, ini dari mana dulu? Dari sini dulu. Ini bunga, nama bagian E bunga, fungsi alat perkembangan biakan. Nama bagian D daun, fungsinya adalah fotosintesis. Nama bagian C daun. Nama bagian C daun, fungsinya adalah fotosintesis. ya. Nama bagian D batang,
C yang sudah maju. Sekarang kelompok yang A. Kita kasih diri tangan dulu yang mulia biar tidak tegang. Berbaris. Nama bagian D, laut posisi tenis. Nama bagian C, ruang tempat mereka duduk. Nama bagian D, macam fungsi alat transportasi. Nama bagian A, akan fungsi penyerapan air dan gas air. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang mulia. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus tahu ya yang namanya tumbuhan itu harus dijaga, dirawat dengan baik. Nah, tadi yang sudah kita pelajari adalah mengenal fungsi dari tumbuhan. Semoga nanti kedepannya kalian ketika melihat tumbuhan itu bisa mencintainya, bagaimana cara merawatnya dengan baik pula, karena banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia, gitu ya. Nah, dari proses pembelajaran hari ini kita tepuk breaking dulu ya, ada tepuk fokus dia di sini ya. Coba siap ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, baik, bagus ya. Ya, kalian sudah fokus untuk belajar hari ini. Nah, di sini Ibu akan membagikan refleksinya. Kalian tulis ya, catat bagaimana proses pembelajaran hari ini. Hari ini saya belajar tentang apa yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Di sini ada emojinya. Apakah kalian senang atau biasa-biasa saja ataupun sedih juga ya. Nah, sekarang Ibu bagikan ke kelompoknya ya. Silakan saja. Sampai sini. Ya. Bagaimana perasaannya? Apa pembelajaran hari ini tentang apa tadi ya? Proses. Sudah? Nah, nanti untuk kegiatan akhir di sini ada evaluasi yang tertulis. Evaluasi tertulis di sini kalian isi evaluasi ini dengan baik ya. Di sini soal-soalnya, evaluasinya kalian isi dengan baik. Nanti dikumpulkan kembali. Evaluasinya nanti setelah kita keluar dari refleksi kita cari evaluasi ya, oke? Sudah? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kumpulkan depan hasil evaluasinya.
yuk. Ya, sekarang nanti untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenal akar lebih jauh. Jadi dari salah satu bagian tumbuh-tumbuhan ini ada akar. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali apa fungsi daripada akar. Akar itu untuk apa dan jenisnya juga apa saja. Nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita menutup proses pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Tanah Airku. Ya. Berdiri dengan baik. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita tutup proses pembelajaran hari ini dengan bacaan doa ya. Duduknya yang rapi, kita baca doa bersama-sama. Rapikan dulu alat tulisnya. Ya. Kita berdoa sama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak Andri. Alhamdulillah Bu ya, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Is, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Pak, pagi ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bu Is. Bagaimana perasaan Ibu Is setelah Ibu Is melakukan pembelajaran pada waktu kemarin? Alhamdulillah, waktu perasaan saya itu lega, bahagia, puas Pak, karena proses pembelajaran yang pada itu sudah berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Siap. Menurut Ibu,
apakah proses pembelajaran Ibu yang kemarin sudah dipraktekkan itu sudah sesuai yang Ibu rencanakan, Bu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, Pak. Oke. Menurut Ibu ya, apa saja hal-hal yang membuat Ibu merasa puas setelah pembelajaran kemarin dilaksanakan, Bu? Yang membuat saya puas itu sebagian murid itu sudah mencapai target yang sudah saya arahkan ya. Oke. Jadi bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Namun ada juga siswa yang belum aktif juga dan membutuhkan banyak bimbingan dari guru tersebut. Oke, memang pembelajaran itu tidak semestinya langsung itu ya, Bu ya. Harus bertahap, Bu ya. Oke. Dari pengamatan Ibu ya, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa kemarin? Dari ketercapaian siswa sebagian sudah bisa, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi. Itu disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan dan yang beragam tersebut. Iya, sesuai gaya belajar mereka, Bu ya. Apa saja yang menjadi kesulitan siswa, Bu, selama proses pembelajaran kemarin, Bu? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitannya itu dalam pembelajaran siswa dalam membutuhkan alat peraga yang alat peraganya yang dipergunakan masih agak kurang, Pak. Jadi siswa itu masih ada kesulitan. Oke, Bu ya. Berarti pembelajarannya kurang maksimal. Oke, Bu Yes ya. Kalau menurut Ibu, kesulitan Ibu itu di dalam pembelajaran kemarin itu apa ya? Kesulitan saya itu dalam penyusunan RPP, karena RPP tersebut beda ya, sehingga mereka dalam penyusunannya dengan menggunakan gaya yang diinginkan itu jadi kurang menyediakan dalam alat peraga dalam mengoperasikannya juga. Oke, memang ini RPP ini juga istilahnya itu baru, Bu ya. Yang jadi RPP-nya sudah disesuaikan dengan gaya belajar sehingga Ibu juga baru mengenalnya. Oke, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif, Bu, atau solusi, Bu, mengatasi kesulitan yang tadi Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru yang lebih senior atau guru yang lain yang lebih mampu mengenal bagaimana dalam menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa itu yang lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajar. Oke, baik, Bu. Memang kolaborasi antar teman sejawat itu sangat diperlukan, Bu ya, untuk berbagi. Oke, Bu, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran kemarin? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana potensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka pun belajar dengan nyaman sesuai dengan yang mereka harapkan, sehingga proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Iya, Bu. Bagus, Bu ya. Lalu Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya di dalam pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana menyusun RPP yang baik, khususnya RPP yang berdiferensiasi tersebut. Oke, Bu, baik sekali. Itu memang diperlukan, Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi kita juga, Bu ya. Baik, Bu, rasanya sudah cukup, Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.